li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita masih diberikan panjang umur, kesehatan dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul untuk bermajelis ilmu. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, berikan kita kesempatan untuk terus mendalami ilmu-ilmu Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini kita insya Allah akan membahas tentang sombong ya. Mata kuliah kita pada pagi hari ini adalah tasawuf, tentang penyucian hati, yaitu tentang sombong. Di antara dosa besar, di antara penghancur seorang muslim, seorang hamba adalah sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang bersombong di bumi tanpa kebenaran. Ya, artinya orang-orang yang sombong tidak akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong terhalang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ketetapan dari Allah. Ya, akan aku palingkan ayat-ayatku, maksudnya tanda-tanda kebenaran aku dari orang-orang yang bersombong ya di bumi ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin." Ya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit pun ya sedikit sekecil apapun dari perasaan sombong. Ya, jadi sombong itu adalah penghalang seseorang dari masuk surga. Karena sombong ini adalah bajunya Allah. Ketika kita bersombong sama saja merebut ya haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan sombong ini menyebabkan orang ya akan melakukan berbagai macam kemaksiatan yang lainnya. Ya, orang berbohong diantaranya karena sombong ya, dia ingin terlihat lebih hebat daripada yang lainnya, kemudian dia berbohong. Ya, orang kemudian tidak mau menuntut ilmu pun karena sombong, karena merasa dirinya sudah berilmu. Ya, dia gengsi untuk menuntut ilmu, yaitu pun karena sombong. Orang tidak mendapatkan hidayah pun karena sombong, tidak mau mendengarkan dari orang yang lainnya. Jadi penyakit sombong kenapa ditetapkan oleh Rasulullah menjadi penyebab orang tidak akan masuk ke dalam surga karena menyebabkan kemaksiatan yang lainnya, tidak hanya sombong itu saja. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Yaqulullahu Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ini dalam hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini yang berfirman adalah Allah ya, tetapi bukan Al-Quran. Ya, ini termasuk hadis diriwayatkan dari Rasulullah
Rasulullah kemudian meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Ya. Kesombongan, ya, kebesaran itu adalah sarungku. Keagungan itu adalah sarungku, sarung Allah Subhanahu wa taala. Rida itu baju bagian bawah ya, sarung atau yang di bawah celana. Wal 'azamatu dan keagungan atau kesombongan itu adalah izari. Ya, izar ini bagian bawah, maaf. Ya, izar itu yang bagian bawah, sedangkan rida itu baju yang bagian atas. Itu adalah izarnya Allah. Keagungan adalah izar sarungnya Allah, baju bawahnya Allah. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam. Maka barang siapa yang mengambil ya kesombongan atau mengambil bajunya Allah, yang dia bersombong ya tanpa kebenaran, maka dia telah merebut bajunya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ini bahasa kiasan ya. Artinya apa kesombong? Yang boleh sombong hanya Allah saja. Yang berhak sombong hanya Allah saja ya. Manusia secerdas apapun, sehebat apapun tidak berhak untuk sombong ya. Karena hakikatnya semuanya pemberian dari Allah, amanah dari Allah. Maka tidak boleh kita menyombongkan. Ya. Banyak orang-orang yang berusaha untuk menjadi hebat, tetapi tidak Allah kehendaki, maka tidak bisa. Ya. Kemudian ada orang-orang yang Allah kehendaki sehingga bisa. Maka itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian sekaligus ujian dari Allah. Allah ingin melihat apakah kita rendah hati dengan amanah Allah, pemberian Allah, atau kita bersombong. Dalam sebuah hadis juga man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang rendah hati karena Allah, ya, dia merendahkan hatinya, tidak sombong, ya, merendahkan hatinya, maka Allah akan angkat derajatnya. Allah akan muliakan dia. Wa man takabbara wada'ahullah, dan barang siapa yang sombong, yang barang siapa yang merasa hebat, merasa lebih dari yang lainnya, ya, merasa lebih pintar, lebih soleh, lebih rupawan, lebih hartawan dan lain sebagainya, maka Allah akan menghinakannya, Allah akan merendahkannya. Waman iqtasada aghnahullah, barang siapa yang tengah-tengah, maka Allah akan cukupi urusannya. Dan waman badzara afqarahullah, dan barang siapa yang boros, maka Allah akan fakirkan dia, miskinkan dia. Waman aksara dzikrallah ahabbahullah, barang siapa yang memperbanyak mengingat Allah, Allah akan mencintainya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa itu hakikat dari sombong? Ya, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, "I'lam annal kibra yang qasimu ila batinin wa zahirin." Imam Ghazali menjelaskan bahwa kesombongan itu ada dua macam. Ya. Ada zahir, ada batin. Ada yang terlihat dan juga ada yang tidak terlihat. Itu kesombongan ya. Ada zahir, ada batin. Zahir yang terlihat ada, dan batin yang tidak terlihat. Fal batin huwa khuluqun fi nafsi. Adapun batin, kesombongan yang tersembunyi itu ada di dalam hati, ya. Merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih soleh, lebih beriman dan lain sebagainya. Itu ada di dalam hati yang tidak bisa kita lihat. Kita nggak bisa tahu ini orang sombong atau tidak, nggak ada alat pengukurnya gitu. Ada alat pendeteksinya. Wa dhahiru huwa a'malun tasduru minal jawarih. Nah, yang kedua ada sombong zahir, yaitu sombong yang
ya berupa perbuatan-perbuatan dari anggota tubuh kita, ya. Mata, ya, atau ucapan atau gerakan tubuh, ya. Ini ada tanda-tandanya, ya. Tanda-tanda tersebut sangat banyak sekali, ya. Sehingga bisa bisa kita lihat, bisa kita perhatikan, ya, sehingga agar kita menjauhi tanda-tanda tersebut, ya, agar kita merasa agar kita bisa menjauhi dan kita bisa berbuat secara zahir dan batin perbuatan yang tidak sombong. Wa afatuhu azimah wa ghailatuhu hailah, ya. Dan dampak dari sombong ini sangat berbahaya, ya. Penyakit sombong ini sangat berbahaya, kalau tidak segera disembuhkan akan semakin parah, ya, dan semakin sulit untuk disembuhkan dan akan membinasakan seseorang di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya, ya, ada sifat sombong, karena orang yang ada kesombongan di dalam hatinya pasti akan melakukan perbuatan buruk yang lainnya disebabkan karena benih kesombongan, gitu. Tapi ketika orang sudah merendahkan dirinya, merasa dirinya itu lemah, merasa dirinya itu butuh, merasa dirinya itu tidak ada apa-apa di hadapan siapapun, ya, walaupun sebenarnya mungkin dia orang pintar, orang kaya, memiliki kedudukan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan muliakan dia, ya. Orang yang bersifat rendah hati maka akan terjaga dari perbuatan-perbuatan buruk, ya, disebabkan karena sombong. Jadi sombong itu benih, ya. Benih yang harus dimusnahkan. Kalau nggak dimusnahkan pasti akan menyebabkan perbuatan-perbuatan buruk, ya, dari sifat sombong tersebut. Kemudian sifat sombong ini juga menjadi penghalang dari neraka, dari neraka, dari surga, maaf. Penghalang dari surga. Li'annahu yahulu bainal 'abdi wa baina akhlaqil mu'minina kulliha. Karena sifat sombong ini menghalangi pelakunya dari akhlak-akhlak mulia, ya. Orang yang ada benih kesombongan di dalam hatinya maka cenderung merendahkan orang lain, ya. Ketika melihat orang lain, ya, maka komentarnya selalu negatif, ya. Melihat orang lain mungkin dia dapat nikmat, komentarnya negatif. Melihat orang lain lebih vokal, seumpama komentarnya negatif, ya. Jadi bagaimana diri kita baik atau tidak, maka dilihat dari komentar kita. Orang semakin komentarnya positif, maka berarti dalam hatinya berarti bersih, ya, hatinya bersih, tidak ada sifat sombong. Karena yang menjadikan seorang berkomentar negatif itu karena di dalam hatinya, ya. Dan orang sombong itu tidak suka untuk mencintai orang lain, ya. Ini di antara dampak buruk ada sifat kesombongan di dalam hati, ya, dia tidak mencintai orang lain, cenderung tidak suka dengan orang lain, tidak suka orang lain lebih dari dia, ya, orang lain mendahului dia, orang lain lebih hebat daripada dia. Dia tidak mau, maunya dirinya saja yang nomor satu, yang terdepan, yang lebih, gitu, ya. Nah, kemudian dia tidak tawadu, dia juga dengki kepada orang lain. Ketika orang lain lebih, dia juga tidak segan-segan untuk berbohong, tidak segan-segan untuk marah. Ketika dinasehati orang yang sombong, ya cenderung akan emosi, akan marah karena merasa dirinya direndahkan, seumpama, ya. Dan dia tidak tidak terima, gitu.
Nah, dan suka menghibah. Orang sombong juga melakukan segala cara bagaimana agar bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, agar orang selalu memperhatikan dia, ya, agar berpaling dari orang lain. Yang berikutnya sifat terburuk, ya, sifat terburuk. Sombong ini sifat sombong ini ada sifat yang terburuk. Sombong yang paling buruk itu yang seperti apa? Wa syarru anwa'il kibri ma yamna'u min istifadatil ilmi wa qabulil haqqi wal inqiyadi lahu. Sombong terburuk adalah sombong yang menghalangi dia, mencegah dia dari ilmu, mencegah dia dari kebenaran. Ya, seharusnya dia mendapatkan ilmu, tetapi karena sombong dia nggak mau mendengarkan orang lain. Ya, seharusnya dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan nasihat. Ya, karena dia sombong, merasa benar, merasa lebih hebat, merasa lebih dari yang lainnya, gitu ya. Tidak mau mendengar dari orang yang lebih muda seumpama, atau orang yang mungkin lebih derajat pendidikannya mungkin di bawah dia nggak mau mendengar. Padahal kan kebenaran atau ilmu datangnya dari mana saja, tidak harus dari orang yang lebih tua dari kita atau lebih tinggi derajat keilmuannya dari kita, gitu. Nah, maka sombong yang paling buruk itu sombong karena atau sombong yang menyebabkan kita terhalang dari hidayah atau terhalang dari ilmu atau dari kebenaran, ya. Dia enggan mendengar dari orang yang lain, merasa sudah cukup dengan apa yang diperoleh. Bahkan merendahkan, ya. Dia tidak mau mendengarkan dari orang lain lalu merendahkanlah, itu mah orang anak baru kemarin, itulah nggak, ilmunya belum seberapa lah, itu mah nggak tahu bahasa Arab, nahwu shorof dan lain sebagainya. Kadang seperti itu. Ya. Ketika disampaikan kebenaran justru dia menolak, ya, karena merasa dia lebih pintar, ya, atau lebih mulia. Ya, ketika mengaji cuma maunya hanya dari fulan saja, tidak mau dari yang lainnya, gitu. Karena mungkin dia tidak sudi kalau mendengar dari yang lebih muda dari dia atau lebih di bawah dia. Sebab-sebab kesombongan, apa yang menjadikan orang bersifat sombong? I'lam annahu la yatakabbaru illa man ista'zama nafsahu. Tidaklah seseorang sombong kecuali dia menganggap dirinya itu lebih dari orang yang lain, ya. Seseorang sombong itu karena dia menganggap dirinya itu lebih hebat daripada yang lain, baik dari sisi ilmu atau jabatan atau pangkat atau gelar, ya, atau harta atau tampan, rupawan wajahnya, atau apa sajalah, ya, baik masalah dunia ataupun masalah agama, ya. Dua-duanya tidak boleh disombongkan, ya, baik masalah dunia atau masalah agama tidak boleh disombongkan. Ya, ketika kita merasa lebih dari yang lain, baik dari sisi dunia ataupun agama, nah itu akan menimbulkan sombong. Ya, bukan berarti makanya bukan sombong tidak harus dari orang yang lebih kaya atau lebih pintar atau lebih banyak titelnya, tidak. Sombong itu bisa datang dari mana saja. Makanya seburuk-buruknya sombong adalah, di antara orang yang paling terburuk adalah orang yang miskin yang sombong. Udah miskin kemudian sombong ini. Atau orang yang bodoh tetapi sombong, gitu. Walaupun wajarnya kan yang sombong itu yang kaya, yang sombong itu yang pintar, yang sombong itu yang tampan. Tapi terkadang, ya, yang miskin, yang jelek, yang bodoh pun terkadang malah sombong. Itu lebih parah lagi, gitu ya. Kemudian adapun perkara agama adalah dalam hal ilmu, ya, merasa dia lebih berilmu, lebih pintar, baca Al-Qur'annya lebih fasih,
baca kitabnya lebih hebat ya, atau amal soleh, puasanya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak ya, ibadahnya lebih banyak, sehingga dia merasa lebih hebat. Padahal apakah amal soleh itu diterima oleh Allah? Enggak tentu, belum tentu. Ilmu, apakah dengan ilmu yang banyak sudah menjamin dia masuk surga? Belum tentu. Maka jangan pernah sombong dengan ilmu ataupun amal soleh kita. Adapun perkara duniawi yang disombongkan diantaranya nasab, ya, keturunan. Ini loh, saya keturunan raja, ini saya keturunan nabi, ini saya keturunan ulama, ini loh saya keturunan orang kaya, keturunan pejabat. Nah ini yang menyebabkan sombong. Tidak boleh kita walaupun anak orang hebat, tetapi tidak boleh kita menyombongkan. Kemudian yang kedua penampilan, karena rupawan ya. Ini loh, ini saya muka saya lebih ganteng, lebih putih, lebih mancung, lebih hebat gitu ya. Ini juga tidak boleh disombongkan. Ya, itu adalah amanah dari Allah. Itu adalah pemberian dari Allah gitu ya. Kekuatan, ini loh lebih kuat badannya, lebih sehat ya. Lebih lebih menang dalam masalah gulat atau apa ya, itulah. Kemudian harta juga dan pengikut, pengikutnya lebih banyak, kemudian dia sombong gitu ya. Nah, ini perkara-perkara dunia yang terkadang menyebabkan orang sombong. Makanya semakin banyak titipan-titipan Allah ini, baik perkara dunia ataupun agama, seseorang semakin rawan untuk berbuat sombong. Tanda-tanda sombong. Sombong ini ada tanda-tandanya, ciri-cirinya. Ya'lam anna takabbura yadharu fi syama'ilir rajul, ya. Ingatlah, tahuilah bahwa sifat sombong itu nampak pada pada sifat ya, atau pada tindakan atau ucapan seseorang, baik dengan raut muka ya, ketika melihat orang gitu ya, mendapatkan nikmat atau orang itu mungkin lebih hebat dari dia, kemudian raut mukanya ya kita tahu sendirilah seperti apa raut muka orang yang sedang sombong, merendahkan orang lain, pandangannya ataupun gerak kepalanya ya tidak mau melihat dia gitu. Cara duduknya juga, ini cara duduk orang yang sombong dengan yang tidak sombong juga kelihatan. Ucapannya ya suka merendahkan ya, semua mencari kesalahan, nada bicaranya juga, cara berbicara, pemilihan kosakata juga. Pemilihan kosakata ini juga sangat menentukan. Cara berjalannya, berdirinya, gerak dan diamnya. Ini semuanya bisa bisa dideteksi ya, bisa ditandai ini orang sombong atau tidak dilihat dari secara zahirnya. Yang kedua sifat tawadu ya, ada pada lawan semua ciri-ciri sifat sombong itu ya. Kalau kita sudah tahu ciri-ciri sifat sombong, tanda-tandanya seperti apa dari ucapan atau gerakannya atau tindakannya atau kosakatanya itu, maka kebalikan dari itu adalah sifat tawadu ya. Dan orang terbaik yang bisa diteladani dalam hal tawadu ini adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana mengobati sifat sombong ini? Ya, kalau kita sudah terjangkit penyakit ini, apa obatnya? Apa resepnya? Ya'lam annal kibra minal muhlikat. Tahulah bahwa sifat sombong itu termasuk sifat yang menghancurkan, sifat yang membinasakan seorang hamba ya. Bukan binasa fisiknya ya, tapi binasa agamanya, hancur agamanya gitu ya, sehingga nanti akan menerima akibatnya di akhirat setelah meninggal. Wa izalatuhu fardu ain, maka dari itu meninggalkannya adalah fardu ain. Mengobati sifat sombong itu fardu ain, sebagaimana kita ketika terkena penyakit fisik ya, kita ingin sembuh ya,
tidak mau menderita kesakitan terus panjang hidup kita, ingin segera sembuh gitu. Wala yazulu bimujarratid damani, dan sifat sombong tidak hilang hanya dengan berangan-angan saja ya. Kapan ya sembuh, kapan ya sombong ini hilang, nggak bisa cuma berangan-angan saja. Bal bil mu'alajati, justru harus dengan diobati. Wa fi mu'alajatihi maqaman, dalam pengobatan ini ada dua cara. Ahaduhuma, yang pertama, qal'u syajaratihi min maghrisiha fil qalbi, yaitu dengan cara mencabut akarnya di dalam hati ini. Agar sombong sembuh, maka dari akar-akarnya harus dicabut ya. Karena itu benih-benih kesombongan ya, yang akan menimbulkan perbuatan-perbuatan buruk gitu. Asani daf'ul 'arid minhu bil asbab allati qad yutaqabbaru biha, yaitu dengan mencegah pemicunya ya, yang menyebabkan orang sombong itu apa? Ada pemicu-pemicunya. Seperti orang sakit ya, orang ketika sakit maka selain dengan minum obat agar akar-akar penyakitnya itu hilang, yang kedua juga pemicunya. Makanan-makanan atau minuman-minuman yang memicu penyakit tersebut ya harus dihindari dulu ya, harus di stop dulu begitu. Dalam sombong, penyakit sombong juga sama. Adapun cara mencabut akarnya, obatnya ini adalah dengan dua hal. Yang pertama dengan ilmu dan amal. Ya, ilmu artinya dengan pengetahuan, harus dikasih pemahaman. Ya, mindsetnya itu harus diperbaiki. Seorang agar tidak sombong, mindsetnya harus diperbaiki. Yaitu dengan cara mengetahui diri kita. Diri kita itu ya itu keluar ke dunia ini itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang butuh, makhluk yang hina, bodoh begitu ya. Tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya jabatan. Kita keluar ke dunia ini kan dalam kondisi telanjang, tidak punya apa-apa. Nah, kemudian Allah memberikan segalanya kepada kita, memberikan baju, memberikan ilmu, memberikan kesehatan dan lain sebagainya, ya. Dan semuanya adalah pemberian dari Allah. Allah yang memberikan semuanya, dan Allah maha segalanya, maha kuasa terhadap kita semuanya. Nah, harus selalu ditanamkan mindset seperti ini. Kita harus tahu diri kita itu. Kita berjalan di muka bumi ini adalah hamba, adalah budak ya, budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita bersifat sombong kepada siapapun. Dan harus mengenal Allah yang menciptakan kita, yang maha berkuasa terhadap hamba-hambanya semuanya, termasuk kita. Adapun amal adalah dengan mempraktekkan sifat tawadhu terus-menerus. Ya. Kalau kita harus membiasakan sifat tawadhu, cara berbicara kita, cara memilih kosakata yang lebih santun gitu ya, cara duduk kita, cara berjalan, cara bertindak ya, intonasinya harus terus dilatih seperti itu ya. Sering bermuamalah dengan orang-orang miskin, orang-orang rendah, orang-orang ya yang di bawah ya, orang-orang soleh. Lihat cara berbicara mereka ya, ketika mereka berbicara kita perhatikan dan kita tirukan bagaimana mereka sangat rendah hati, sangat tawadu begitu ya, dan kita praktekkan, maka lama kelamaan kita akan menjadi orang yang tawadu, yang rendah hati. Itu cara yang pertama, yaitu dengan mencabut akarnya, yaitu dengan ilmu dan amal. Yang kedua, dengan cara mencegah pemicunya. Apa pemicu sombong itu? Ya, yaitu pertama ilmu. Ya, ilmu ini menyebabkan orang yang berilmu ya, menyebabkan orang itu biasanya sombong. Bukan berarti kita tidak boleh berilmu, kita wajib berilmu, tetapi hati-hati. Kita perlu hati-hati. Ilmu itu seperti pisau ya, bisa digunakan untuk
menyelamatkan kita bisa digunakan untuk membunuh kita. Amal soleh juga sama. Ya, harta, nasab, jabatan, pengikut dan kekuatan semuanya adalah pemicu-pemicu ya, bisa membuat kita terbunuh, bisa juga membuat kita selamat. Tergantung kita menggunakannya. Seperti pisau. Ya, pisau bisa digunakan untuk memotong daging ya, untuk memasak, ya, tetapi juga bisa untuk membunuh orang, melukai orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian tentang ya sombong dan obatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat sombong dan menjadikan kita hamba-hambanya yang rendah hati. Amin ya rabbal alamin. Silakan bagi yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Ada pertanyaan? Kosong? Pas? Nggak ada pertanyaan? Pak Sumarto? Bu Iya, Pak Eli? Ustaz. Bu Eli tidur kayaknya nih. Bangunin itu Pak. Ada tadi dia lagi ngajar kali. Enggak, itu tidur tuh. Oh.